Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Iya, selamat datang ya. Silakan Iya. masuk, ayo duduk. Makasih, Bu. Oke. Wah. Angel adalah remaja 17 tahun yang mengalami kesulitan terkait nilai akademisnya di sekolah. Suatu hari, Angel memutuskan untuk pergi menemui psikolog untuk menceritakan masalah yang ia hadapi akhir-akhir ini. Dimulai dari nilai akademisnya yang turun, tidak memiliki banyak teman, kesulitan dalam belajar, hingga masalah di rumah dengan kedua orang tuanya. Masalah ini dimulai ketika ayah Angel di PHK dan ibunya bekerja untuk mencari nafkah demi keluarga. Tiap hari ayah Angel hanya di rumah sambil mabuk-mabukan. Ayahnya juga sering memaksa meminta uang kepada sang ibu untuk membeli rokok dan minuman keras. Karena sang ayah sering mabuk, Angel menjadi tidak begitu akrab dengannya. Namun begitu, Ibu Angel selalu mendukung dan memberikan kasih sayang yang penuh kepada Angel. Ibunya juga selalu menyempatkan waktu untuk Angel walaupun ia sibuk bekerja. Sore itu, seperti biasa, Ibu Angel baru saja pulang kerja dan salim kepada sang suami. Namun tanpa disangka, sang suami meminta uang kepada sang istri dengan cara yang cukup kasar. Mereka berdua sempat bertengkar dan beradu mulut, hingga pada akhirnya sang suami berhasil mendapatkan uang istri dan pergi meninggalkan rumah. Angel hanya bisa melihat kedua orang tuanya bertengkar tanpa bisa melakukan apapun. Saat ayahnya membentak dan pergi meninggalkan rumah, Angel hanya bisa melihat ibunya dengan tatapan sedih. Angel hanya melihat ibunya menangis tanpa berani mendekat atau menenangkannya. Suatu hari, ayah Angel pulang dalam keadaan mabuk. Ia berjalan sepoyongan dengan botol bir di tangannya. Saat sampai di rumah, ia berteriak memanggil istrinya. Namun tidak ada jawaban. Karena pada saat itu, rumah sedang dalam keadaan kosong. Ayah Angel kembali berjalan sepoyongan menuju meja makan. Namun saat ia tidak menemukan makanan, ia kembali marah dan berteriak memanggil nama istrinya sambil mencaci maki. Ternyata pada saat itu, Angel dan ibunya baru saja pulang dari pasar. Mereka terkejut ketika melihat rumah dalam keadaan berantakan. Ibu Angel kemudian membangunkan suaminya yang tertidur di ruang tengah. Sang ibu bertanya, kenapa keadaan rumah bisa menjadi seberantakan itu? Namun, alih-alih menjawab, ayah Angel justru berteriak marah karena ibu tidak memberikannya makan dan pergi begitu saja. Lagi-lagi mereka bertengkar yang membuat Angel ketakutan dan bersembunyi di balik tubuh sang ibu. Tanpa disangka, sang ibu tersulut emosi dan membuat sang ayah marah. Angel dengan sigap melindungi tubuh ibunya, namun ayahnya tetap memukuli mereka tanpa henti. Oke, jadi gimana nih perasaan kamu hari ini? Apakah lagi sedang smile atau lagi gak smile nih? Enggak, Bu. Oke, iya sih. Mungkin kamu bisa menceritakan ke ibu apa yang kamu rasakan. Mulai dari hal kecil aja dulu sih yang mungkin yang bisa kamu ungkapkan, dan kamu bisa ceritain masalahmu ke ibu sedikit demi sedikit gitu kan. Nah, apakah kamu bersedia bekerja sama dengan ibu? Jadi nanti ibu akan bantu kamu, tapi kamu juga harus terbuka dengan ibu. Iya, Bu. Dia bersedia? Ya. Oke, nanti kita menandatangani info konsennya ya. Iya. Dan nanti saya akan melakukan teknik psikoterapi asosiasi bebas ke kamu. Kita santai-santai aja nih nanti. Ya, kamu cerita, anggap saja saya ini ya teman curhatmu ya.
Dan nanti kamu relax aja, kamu baring-baring aja, kita ngobrol-ngobrol santuy nih. Oke? Iya Bu. Oke. Oke, mari kita ke sini. Berpindah tempat. Silakan berbaring ya. Iya Bu. Nanti sambil merem juga nggak apa-apa. Oke, sudah merasa nyaman posisinya. Iya Bu. Oke, mari kita saling menjawab dan bertanya. Siap? Siap. Baik. Mungkin kamu bisa menceritakan apa yang terjadi ke kamu akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini saya mulai tertekan dengan situasi di rumah saya Bu. Oke. Untuk sekolah kamu lancar ya? Tidak begitu lancar Bu. Bagaimana nih? Saya mengalami banyak tekanan dari dalam keluarga saya, Mhm, terutama kedua orang tua saya. mhm. Di rumah mereka sering berantem dan saya susah untuk belajar. Oke, dampaknya buat eh, pembelajaran kamu juga ya. Ya, Dan di sekolah gimana nih? Nilai kamu bagus? nilai saya sangat buruk Bu. Wah. Oke, kemarin peringkat berapa tuh? Saking buruknya saya mendapat peringkat dari bawah Bu, paling bawah sekali. Mhm. Iya. Oke, untuk pertemanan kamu baik atau tidak nih mereka ke kamu? Saya banyak dijauhi sama teman-teman saya Bu. Soalnya saya kurang bisa mengendalikan emosi saya. Mhm. Kadang kalau marah itu marah ke semuanya, jadi nggak ada yang mau teman lagi sama aku. Oke. Iya Bu. Dan orang tua kamu ini apakah mereka melihat mungkin kamu di sekolah kemarin peringkat terakhir ya? Apakah mereka mendukungmu atau kayak mereka membiarkan nilaimu kayak gini nih? Saya dibiarkan saja seperti itu Bu. Mhm. Mereka seperti tidak ingin tahu apa yang terjadi dengan sekolah saya. Bapak saya lebih mementingkan minum-minuman keras dan ibu saya sibuk mencari nafkah. Oke. Iya Bu. Tadi di awal kamu nih ada langsung menceritakan nih Iya. kalau kondisi keluargamu ini berantakan, membuat kamu tertekan dan kayak sulit berkonsentrasi. Kenapa sih nih kira-kira selain orang tuamu yang mungkin bapak sering minum minuman keras ya? Iya. Oke, kenapa nih? Bisa kamu menceritakan nggak? Atau agak sulit? Agak sulit sih Bu, tapi dari saya kecil Mhm, bapak saya sudah seperti itu. mhm. Sudah jadi pengangguran dan hanya mau uangnya ibu saya dan menghabiskannya untuk minuman-minuman tersebut. Terus apakah bapak ini mungkin hanya tidak mau bekerja atau hanya minum minuman keras? Apakah apa saja yang dilakukan di rumah dia itu sih sampai membuat kamu tertekan begini? Iya, kadang tuh kalau bapak sudah minum di luar, Mhm, itu pulang tidak bisa tenang gitu. mhm. Orang lain kalau mabuk itu biasanya pulang langsung tidur, tapi bapak saya tuh beda. Dia akan cari masalah terus, bertengkar sama ibu saya, seperti itu Bu. Jadi beneran gak ada hari tanpa hari yang baik gitu. Oke. Selalu aja berantem, membuat saya tertekan, sangat tertekan di rumah, berasa bukan di rumah sendiri. Oke. Di rumah ini apakah mereka hanya bertengkar, adu mulut atau ada hal lain nih? Iya, hari-hari hanya bertengkar. Ibu pulang kerja capek, malah dimarahin, dimintain duit. Kalau nggak ada uang, malah dipukul di depan-depan saya. Jadi walaupun ku halangi, tetap aja aku juga dapat pukul. Hmm, Iya. ini terjadi
sejak kapan nih terjadinya di keluarga kamu? Sejak saya kecil sih, Bu. Oke. Iya. Oke, yuk duduk yuk. Duduk. Mungkin Mbak bisa tarik napas. Buang. Tarik napas lagi. Oke, buang. Gimana nih rasanya udah bisa bercerita tentang kondisi keluarga, kondisi pertemanan, kondisi di sekolah juga, gimana rasanya? Ya, saya sudah mulai lega, Bu. Oke, ya dari ceritanya Angel, saya dapat menyimpulkan bahwa dari kita Asosiasi Bebas Seni tadi, Mbak Angel ini ya karena ada verbal abuse dari orang tua, kekerasan fisik juga, trauma masa lalu karena orang tua yang mungkin sering bertengkar, sering melakukan kekerasan di rumah. Jadi karena Mbak ini sering melihat ya. Iya. Oke, dan juga dijauhi teman. Jadi nampaknya tadi bisa ke nilai ujian gitu ya. Iya. Oke, setelah melihat apa yang terjadi di rumah ini, Mbak tahu nggak sih kira-kira kenapa sih kedua orang tuaku tuh melakukan ini? Kenapa sih mereka bertengkar? Kira-kira tahu nggak? Saya tidak tahu sih, tapi saya ingin terbebas dari rasa sakit ini, Bu. Oke, kita dua saling bekerja sama ya nanti ya. Iya, Bu. Oke, mari kita kembali ke sana. Baik. Oke, jadi gini Angel. Nah, dari cerita kamu tadi, dari semua yang sudah kamu keluarkan tadi, saya bisa menyimpulkan sedikit demi sedikit ya, apa yang membuat kamu bisa menjadi seperti ini, yaitu karena inner child-nya kamu, karena trauma dari masa lalu kamu di dalam keluarga kamu, dan juga ini terjadi karena kecemasan kamu, karena kegelisahan kamu dalam pertemanan kamu juga nih kan. Iya. Dan semua yang terjadi ke Angel dalam masa lalu, semasa kecilnya itu sangat mempengaruhi Angel di masa sekarang ini. Iya, benar, Bu. Nah, mungkin yang bisa Angel lakukan yaitu yang pertama, mungkin kamu coba untuk komunikasikan ke kedua orang tua kamu. Kamu tanya, kenapa sih mereka ini sering bertengkar? Kenapa mereka sering melakukan kekerasan di depan kamu? Dan mereka sering kayak melakukan sesuatu yang mungkin bisa dikatakan tidak boleh dilakukan oleh orang tua. Iya. Dan mungkin saja ya faktor pendorong yang membuat kedua orang tua Angel ini melakukan kekerasan selain ke ibunya Angel, tapi ke Angel juga nih. Mungkin karena di masa lalu itu mereka pernah juga mengalami kekerasan. Tapi yang mereka lakukan ini sangat tidak dibenarkan. Ya mungkin hal ini sulit ya buat Angel terima. Karena masa lalu ini mungkin sangat membekas nih kan, tapi ini yang bisa membentuk Angel sampai sekuat seperti sekarang ini. Tentunya kamu kuat ya sekarang. Iya. Bisa lebih kuat lagi. Ya. Gitu. Dan kita memang nggak bisa menyalahkan orang tua Angel sepenuhnya ya. Tapi sekarang apakah masih terbayang-bayang dengan yang dia alami nih semasa dulu? Masih terbayang-bayang ya? Iya. Oke. Tapi itu mungkin itu memang hal yang wajar ya. Karena kita nggak bisa memori kita ini pasti menyimpan segala kenangan, baik itu kenangan yang baik, kenangan yang menyenangkan, kenangan yang nggak menyenangkan juga pasti bakal tersimpan di memori kita. Gak mungkin kan kita bisa ngapus ingatan kita kayak kita ngapus foto di HP, nggak semudah itu kan Mbak ya? Iya, betul. Oke.
Dan sebenci-bencinya Angel dengan kenangan masa lalu ini yang memang sangat semua orang nggak pengen, tapi ini yang udah membentuk Angel sampai menjadi Angel yang sekarang. Iya, benar, Bu. Oke. Dan ya, apakah masih susah menerima luka dari kekerasan itu? Iya. Tahu nggak kenapa sih kamu masih menganggap itu kenangan buruk itu sebagai hal yang sulit banget? Tahu? Tidak, Bu. Ya, jadi ini karena persepsi dari Angel itu sendiri. Memang sih, Dinel, menurut saya hal yang terpenting bukanlah melupakan, tapi mengingat kenangan buruk dengan persepsi yang baik. Sehingga Angel ini bisa menyimpulkan hal tersebut itu kamu harus bisa mempelajari dari kedua orang tuamu, bukan kamu mempelajarinya dengan cara kamu juga harus melakukan kekerasan, tapi kamu harus bisa merubah itu. Tuh. Dan suatu saat ketika Angel ini jadi orang tua, jangan melakukan kekerasan seperti itu ke anaknya Angel juga. Tuh. Dan mungkin nanti saya akan berikan buku ke Mbak Angel untuk dibaca. Dari buku itu Angel bisa mempelajari bagaimana cara meringankan atau merubah persepsi dari yang persepsi yang buruk tadi menjadi persepsi yang baik, gitu ya. Baik. Oke, sudah selesai. Sekarang kita mungkin bisa berjalan-jalan keluar.